Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, talibin, talibat, shaimin, shaimat, wabil khusus Majlisul Asatid wal Ustadzat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita, menerima setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, melanjutkan pembahasan yang kemarin, tambahan penjelasan tentang pembahasan kemarin. Perkara-perkara yang membatalkan kepada wudu, yang nomor 3 adanya sentuhan. Lihat catatan kemarin. Perkara yang membatalkan wudu, yang ketiga adanya sentuhan. Syaratnya yang pertama kulit dengan kulit. Kemudian yang kedua laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang ketiga sama-sama dewasa. Yang keempat bukan mahram. Itu bukan mahram. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai masalah mahram. Mengenai masalah mahram. Catat saja di buku tulis tentang mahram. Mahram pengertian sederhananya adalah yang haram dinikahi. Mahram yang haram dinikahi. Berarti kalau disebut bukan mahram berarti tidak haram untuk dinikahi, ya. Jadi mahram pengertiannya adalah orang yang haram dinikahi. Mahram terbagi 2. Yang pertama mahram ghairu mu'abbad. Yang kedua mahram mu'abbad. Pertama mahram ghairu mu'abbad. Ghairu mu'abbad itu artinya tidak selamanya. Artinya haramnya itu tidak selamanya. Dalam keadaan tertentu haram untuk menikahinya. Kemudian ketika dalam keadaan yang lain tidak haram untuk menikahinya. Itu namanya mahram ghairu mu'abbad. Ya. Tulis. Mahram ghairu mu'abbad. Ada nggak pulpennya? Ghairu mu'abbad. Yang kedua mahram mu'abbad, berarti haram selamanya. Mahram mu'abbad, haram selamanya. Sekali lagi, mahram terbagi 2. Yang pertama mahram ghairu mu'abbad. Mahram tidak selamanya. Yang kedua mahram mu'abbad. Itu mahram mu'abbad selamanya, haram selamanya. Baik. Kemudian mahram mu'abbad terbagi 3. Mahram mu'abbad terbagi 3. Yang pertama mahram karena nasab. Mahram karena nasab. Nasab itu apa? Keturunan. Mahram karena nasab. Siapa saja yang termasuk kepada mahram karena nasab? Pertama, ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Ayah, ibu, kakek, nenek, uyut, dan terus sampai ke atas. Yaitu mahram mu'abbad.
Jadi kalau si Tio ketemu dengan leluhurnya yang ke-10 gitu. Bapaknya Tio punya ibu, ibunya Tio punya ibu, ibunya itu punya, terus sampai ke-10. Kalau ketemu karena panjang umur barangkali, ketemu dengan Tio, maka itu mahram mu'abbad. Jadi kita punya ayah, punya ibu, terusnya lagi nenek, kakek nenek, kemudian atasnya lagi, nah itu buyut ya sebutannya ya. Terus ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, sampai kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau seandainya Siti Hawa masih ada sampai sekarang, si Adit Lupron mahram mu'abbad dengan Siti Hawa. Kalau si Nes ketemu dengan Nabi Adam, itu mahram mu'abbad. Itu ya. Jadi yang pertama ayah, ibu, nenek, kakek dan seterusnya ke atas. Yang kedua, nah sekarang ke bawah ya. Anak, cucu, cicit dan seterusnya ke bawah. Anak, cucu, cicit dan seterusnya ke bawah. Itu mahram mu'abbad. Anak, cucu, cicit dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang ketiga, saudara seayah dan seibu. Saudara seayah dan seibu. Apa namanya? Saudara seayah dan seibu. Apa? Saudara seayah dan seibu, satu bapak satu emak. Apa namanya? Kakak, adik. Jadi kalau bapak kita punya anak 100, berarti kita dengan 99 itu adalah saudara seayah dan seibu. Itu dari satu istri. Poligami, istrinya ada 4, setiap satu istri 100, berarti ada berapa? 400. Berarti kita dengan 399 itu adalah saudara seayah dan seibu, mahram mu'abbad. Satu desa lagi, buat. Jadi kalau mau nikah harus pindah desa. Itu. Kemudian saudara seayah seibu atau seayah saja, saudara seayah. Saudara seayah. Jadi satu ayah beda ibu, ya. Saudara seayah saja. Atau saudara seibu saja. Saudara seayah saja atau saudara seibu saja. Kalau tadi di awal saudara seayah seibu, maksudnya satu bapak dan satu ibu. Kemudian saudara seayah saja tapi beda ibu. Gimana contohnya? Misalnya kita punya ayah, gitu. Ibunya, ayah kita menikah lagi dengan ibu yang kedua, atau sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal, kemudian ayah menikah lagi dengan seorang perempuan, kemudian melahirkan seorang anak. Nah, anak dengan kita, anaknya itu dengan kita adalah saudara seayah. Tapi beda ibu, paham? Atau saudara seibu saja, saudara seibu saja. Jadi beda ayah, nah, beda ayah, satu ibu. Kita punya ibu, nah, kemudian sudah berpisah dengan ayah kita atau sudah meninggal. Kemudian ibu kita nikah lagi dengan seseorang. Kemudian lahirlah seorang anak, maka anaknya dengan kita satu ibu. Itu mahram mu'abbad. Ya. Itu namanya saudara seayah atau saudara seibu. Bukan anak tiri, bukan saudara tiri, ya, bukan saudara tiri. Kalau saudara tiri itu kita punya ibu. Nih, misalnya kita punya ibu, sudah berpisah atau sudah meninggal ayahnya. Kemudian ibu kita menikah lagi dengan seseorang, kemudian seseorang itu bawa anak dari istrinya yang dulu, istrinya yang pertama sebelum nikah dengan ibu kita. Jadi kita dengan anak ayah kita, nah, kita
dengan anak dari ayah kita itu namanya saudara tiri. Kalau dengan saudara tiri boleh menikah. Ibu kita menikah dengan ayahnya, dengan ayah kita, ayah tiri berarti. Kita dengan anak tirinya boleh menikah juga. Bareng boleh satu kuade. Itu ya, itu namanya saudara tiri. Itu saudara tiri. Jadi jangan salah diartikan saudara seayah disebut saudara tiri, bukan. Atau saudara seibu kadang kita menyebutnya saudara tiri. Jadi saudara tiri itu adalah kita dengan anak dari ayah tiri kita. Itu namanya saudara tiri. Kemudian yang keempat. Yang keempat, saudaranya ayah atau ibu. Saudaranya ayah atau ibu. Yang keempat, saudaranya ayah atau ibu. Apa namanya? Saudaranya ayah atau saudaranya ibu. Apa namanya? Paman atau bibi. Kita punya ayah. Ayah kita punya adik atau punya kakak. Nah, kita dengan adik atau kakaknya itu namanya paman atau huwa, kita sebutnya itu. Itu saudara ayah atau saudara ibu. Kita punya ibu, kemudian ibu kita punya apa? Punya kakak atau punya adik. Kayak Putri dengan Adit ya. Ya. Siapanya dari Putri? Ibu. Dari ibu Putri, dari bapak. Bapaknya Putri saudaraan sama adiknya, bukan adik. Sama ibunya apa bapaknya Adit? Ibu. Bapaknya Putri, adik kakak dengan ibu Adit gitu. Nah, itu. Itu ya. Jadi saudara ayah, paman atau bibi. Kemudian yang keempat, yang kelima. Keponakan. Apa keponakan? Anak dari saudara seayah atau seibu, gitu ya. Anak dari kakak, gitu ya, atau anak dari adik. Itu namanya keponakan. Si Adit misalnya punya adik, adiknya punya anak. Nah, Adit ke anak adiknya itu namanya keponakan. Mahram, ya, haram untuk menikah. Itulah mahram karena nasab, karena keturunan. Ulangi, yang pertama ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya ke atas. Kemudian yang kedua anak, cucu, cicit dan seterusnya ke bawah. Kemudian yang ketiga saudara seayah dan seibu atau saudara seayah saja atau saudara seibu saja. Kemudian yang keempat saudara ayah alias paman atau bibi. Yang kelima keponakan. Itulah mahram karena nasab. Haram menikah dengan mereka tadi. Kemudian yang kedua dari bagian mu'abbad ya. Mu'abbad itu mahram mu'abbad terbagi 3. Yang pertama nasab tadi, kemudian ada 5. Kemudian yang kedua adalah karena susuan. Bahasa Arabnya rodho'ah, karena susuan. Jadi disebabkan karena menyusui, bukan anak biologis. Ada anak kecil nangis misalnya, pengen nyusu, ibunya nggak ada lagi kerja. Kemudian misalnya sama istrinya Tio udah punya istri misalnya, sama istrinya Tio kasih ini disusui gitu. Karena kasihan udah dikasih susu ini nggak mau gitu, aja disusui gitu sama istrinya Tio. Kalau sudah memenuhi syaratnya maka itu menjadi anak susuan. Itu kalau di kita nggak biasa ya, tapi di beberapa negara itu sudah biasa. Jadi ngelihat anak kecil nangis merengek pengen nyusu, ibunya nggak ada, itu disusui sama orang siapa aja yang ketemu, sama tetangganya, karena merasa kasihan langsung diambil. Itu harus dicatat itu.
bahaya kalau nggak dicatat. Itu. Yang kedua karena rodoah syaratnya. Syaratnya. Jadi kalau sudah memenuhi syaratnya berarti disebut saudara sesusuan. Syaratnya yang pertama 5 kali susuan, 5 kali nyusu, 5 kali minimal 5 kali nyusu. Jadi kalau cuma 1 kali, misalnya tadi istrinya si Tio itu cuma 1 kali doang, maka belum disebut dia anak susuan. Tapi keesokan harinya disusui lagi 2, keesokannya hari nangis lagi, kemudian disusui lagi 3 sampai 5 kali. Batas minimal 5 kali, maka dia menjadi anak susuan. Paham? 1 kali susuan itu sampai dia kenyang, sampai dia dilepas. Gitu kan? Bayi nyusu, netek, nyot gitu, udah gitu dilepas. Hitung 1 kayak gitu hitungannya. Ya. Jadi hitungan 1 itu adalah 1 kali lepas. Lepasnya bukan lepas karena dipaksa. Udah enggak gitu. Dia melepas sendiri karena kenyang. Karena kenyang dari hausnya gitu. Yang pertama 5 kali nyusu minimal. Kemudian yang kedua umurnya belum genap 2 tahun. Umurnya belum genap 2 tahun Hijriah. Umur si bayi ini. Umur si bayi belum genap 2 tahun. Masih umur setahun, 1 tahun setengah, atau umur masih 5 bulan. Kalau umurnya udah 15 tahun kayak si Tio, ya nggak bisa itu mah ya. Tio nyampe 15 tahun umurnya. Makanya dulu sempat ada pertanyaan, bukan jorok. Bagaimana hukumnya ketika seorang suami menyusu kepada istrinya? Ya enggak lah, kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Lihat syaratnya. Kenapa enggak? Karena umurnya belum 2 tahun. Suami belum 2 tahun. Karena umurnya melebihi dari 2 tahun. Jadi syarat yang kedua itu umurnya belum genap 2 tahun. Belum nyampe 2 tahun. Masih 1 tahun 10 bulan, 1 tahun 11 bulan. Kalau udah 2 tahun lebih nggak bisa. Apalagi suami udah 50 tahun misalnya. Nggak bisa lah. Ya. Jadi umurnya belum genap 2 tahun. Yang ketiga, air susu diambil dari ibu atau dari wanita yang masih hidup. Air susu diambil dari wanita yang masih hidup. Air susu diambil dari wanita yang masih hidup. Kalau sudah meninggal, nggak bisa. Contoh, ada seorang wanita, kemudian dia mengeluarkan air susunya kemudian dimasukkan ke botol. Nah, di beberapa negara itu sudah biasa kayak ini ya. Jadi ada istilah bank ASI, bank ASI, air susu ibu. Kemudian si wanita ini memasukkan air susunya itu ke dalam botol, masukin ke kulkas lah. Kalau enggak dimasukkan ke kulkas basi, bahkan berubah menjadi darah. Nah, kemudian setelah itu si ibunya meninggal. Kemudian ada seorang bayi yang membutuhkan ASI. Maka diambillah air susu tadi itu yang ada di botol itu. Apakah masuk kepada syarat? Masuk. Kenapa? Karena air susunya diambil pada saat si ibunya, si wanita itu masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, baru saja meninggal, misalnya 5 menit yang lalu, wah sayang nih, ini banyak asinnya nih, misalnya. Diambil, diperut, masukin ke botol, nggak bisa. Kenapa nggak bisa?
karena air susunya diambil dari si wanita yang sudah meninggal. Makanya di luar negeri itu, di beberapa negara ya, dengan adanya bank ASI itu mengaburkan nasab. Bank ASI itu maksudnya si perempuan itu menjual air susunya. Mau jual air susu, punya air susunya, punya ASI nggak? Punya, jual, tak ke bank, taruh di masukin. Dari beberapa wanita. Jadi ketika ada seorang wanita yang bayinya membutuhkan ASI, beli ke situ, beli. Gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu akan mengaburkan nasab, akan mengaburkan keturunan. Misalnya kalau ada gitu, ternyata misalnya si Paris misalnya nih, dengan si Ines, ternyata saudara gitu, saudara susuan. Tapi karena beli ASI-nya itu di bank, karena nggak ada penjelasannya, nggak ada catatannya, itu akan menjadi pengaburan nasab. Ya, jadi syarat rodoah yang pertama 5 kali nyusu, kemudian yang kedua umurnya belum genap 2 tahun, kemudian yang ketiga air susu diambil dari wanita yang masih hidup. Jadi ketiga syarat itu sudah terpenuhi, maka sahlah dia menjadi saudara atau anak susuan. Bagaimana konsekuensinya? Maka dia akan sama seperti nasab. Nah, konsekuensinya dia sama seperti nasab, seperti keturunan. Jadi si bayinya misalnya laki-laki, kemudian ke si ibu yang menyusui itu menjadi mahram abadan, mahram mu'abbad. Artinya dia tidak boleh menikah. Kemudian si ibu yang menyusui itu punya anaknya perempuan, maka menjadi saudara susuan kan, itu mahram, tidak boleh menikah. Paham? Jadi mahram rodoah, mahram susuan itu sama seperti mahram nasab konsekuensinya. Kalau nasab maka karena melahirkan, kalau susuan karena menyusui.